Jadi kalian bisa membuka di sini ada git scm.com/download. Nah, di situ kalian akan menemukan tombol download pada bagian kanan. Silakan diklik saja download, kemudian diinstal. Karena ini akan menjadi aplikasi yang menjadi syarat untuk penggunaan Git pada semua aplikasi nantinya, baik itu untuk Visual Studio Code atau penggunaan software developer lainnya. Kalian juga nanti bisa menggunakan ini tidak hanya untuk web, bisa juga untuk project-project lainnya seperti untuk pemrograman mobile, kemudian nanti katakanlah kalian ingin menggunakan sebagai penghubung untuk pemrograman game juga tidak ada masalah. Jadi setiap kelompok itu bisa saling berkontribusi tanpa harus copy paste file yang ada di satu sumber. Oke, silakan kalian download dulu. Kemudian masuk pada bagian setting. Jadi edit di file ada preference, kemudian masuk ke bagian setting. Pada bagian setting, awalnya itu kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan saja pada bagian atas Git seperti ini. Nanti kurang lebihnya kalian akan menemukan setting yang seperti ini. Nah, yang perlu kita lihat adalah pada bagian Git-nya. Bagi kalian yang nanti ingin menggunakan GitHub, ya kalian bisa menggunakan GitHub Authentication, dicentang, jangan lupa. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan GitHub, karena GitHub itu sendiri saat ini masih berbayar, untuk yang gratis itu adalah GitLab. Jadi ya kita bisa saja menggunakan Git ini untuk diarahkan ke GitLab. Jadi di sini intinya kalian perlu melakukan centang pada beberapa komponen seperti auto refresh, kemudian nanti membuat auto fetch di sebagai true. Jadi nanti dia otomatis melakukan penarikan data. Kemudian ada beberapa komponen lainnya seperti confirm empty commit. Kalau misalkan kalian ingin melakukan pengiriman data kalian, kalian bisa saja melakukannya dengan empty commit seperti ini. Lalu untuk push-nya juga bisa menggunakan force. Jadi ada force pushing, biar datanya itu meskipun errornya, kalau misalkan errornya dari segi Git-nya itu tidak terlalu parah, dia akan langsung melakukan pengiriman data dari komputer kalian menuju server Git-nya. Lalu di sini ada confirm sinkronisasi, ada decoration dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan apa yang ingin kalian gunakan fiturnya nantinya. Punya saya di sini kurang lebihnya masih dalam kondisi default, jadi ya saya tidak menambahkan fitur lainnya. Kalau kalian sudah selesai dengan ini, sudah selesai dengan membuka Visual Studio Code kalian,
Kalian bisa tutup dan kembali ke bagian halaman paling luar dari Visual Studio Code. Karena dari halaman ini ada pilihan yang namanya Clone Git Repository. Ini yang nanti akan kita gunakan. Kalian bisa saja membuat dari sebuah folder, katakanlah kalian instalasi Git-nya di sana. Tapi yang paling simpel untuk pembuatan project berbasis Git seperti ini, kita menggunakan fitur clone saja. Nah, pada fitur clone, yang pertama-tama kalian perlu lakukan adalah membuat akun pada GitLab. Jadi di sini kalian masuk saja pada gitlab.com. Nah, kurang lebihnya nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian kalian bisa get free trial. Atau kalian juga bisa menggunakan register now pada saat login. Kalau saya kemarin itu menggunakan yang register now. Jadi saya melakukan registrasinya pada saat bagian login sini. Kalian juga bisa melakukan login berbasis Google, akun GitHub, Twitter, dan lainnya. Silahkan kalian bikin saja akun untuk GitLab-nya. Kurang lebihnya isiannya seperti ini. Nanti kalian perlu verifikasi di email kalian. Kalau di
Kalau misalkan kalian sudah melakukan pembuatan akun, kalian bisa login di GitLab-nya. Nah, di sini kalian bisa membuat project baru yang ingin kalian share, katakanlah secara bersama, nanti dikerjakan secara bersama. Kalian bisa klik pada New Project. Di sini ada beberapa project yang tersedia sebenarnya. Ada migrate project dari GitHub atau Bitbucket dan lainnya. Nah, di sini yang kita gunakan nantinya adalah yang create blank project. Karena di sini dengan menggunakan create blank project, kalian bisa saja membuat project yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang artinya nanti kalian bisa membuat itu sebagai pemrograman web, kalian bisa membuat itu nanti sebagai katakanlah pemrograman mobile dan lain-lainnya. Nah, nanti tinggal tuliskan saja di sini nama projectnya apa. Katakan di sini kuliahan. Di sini otomatis akan ada slug-nya. Lalu ada deskripsi tentang projectnya. Kalian di sini bisa mengetikkan deskripsinya tentang apa, katakanlah project ini untuk penugasan tanggal berapa dengan deadline tanggal berapa, itu seperti itu bisa. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada project yang visibilitasnya private dan juga public. Kalau misalkan di sini kalian menggunakan project yang sifatnya private, artinya anggota yang bisa melakukan pengubahan atau modifikasi dari kode program itu adalah orang-orang yang memang diberikan akses untuk proyek tersebut. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan akses publik, ini proyek kalian bisa dibuka oleh siapa saja, bisa diotak-atik oleh siapa saja, dan resikonya ya nanti di sini siapa yang punya aksesnya itu bisa mengubah isinya. Siapa saja yang punya linknya bisa mengubah isinya seperti itu. Saya sangat menyarankan menggunakan yang private kalau misalkan ini sifatnya sebuah project. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah project open source, kalian bisa menggunakan public. Kali sini terbuka untuk siapa saja dan dari GitLab-nya sendiri nanti akan menampilkan pada daftar project yang ada pada GitLab untuk umum. Oke, di sini ada project configuration. Kalian bisa saja membuat centang di sini dan nanti dia akan membuat file tambahan yang namanya itu adalah readme. Jadi nanti ada penjelasan mengenai project ini sendiri. Klik saja create project kalau misalnya sudah selesai dengan settingnya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan satu buah project. Yang mana di sini ada nama projectnya, kemudian kontennya seperti apa, di sini sumarinya. Dan pada bagian kiri ini ada navigasi untuk project itu sendiri. Oke, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan member yang bisa mengotak kode pada project ini. Sini kita bisa menambahkannya menggunakan project information, kemudian klik member. Pada member, kalian bisa menjelaskan di sini siapa saja yang nanti akan bisa melakukan apa. Sebagai contoh, nanti kalian tinggal ketikkan email dari teman kalian yang ingin digabungkan pada project ini, yang diizinkan untuk mengotak-atik projectnya. Nanti di sini otomatis ada pilihannya seperti ini. Ini adalah daftar orang yang sudah ada terdaftar di GitLab. Dan kalian bisa memilih siapa yang boleh membuka project kalian. Kalian bisa saja mengetikkan nama emailnya.
seperti ini punya saya. Lalu diklik saja seperti ini. Nanti kalau misalkan ada lagi, tambahkan lagi, klik lagi. Kalian bisa menambahkan lebih dari satu di sini. Kalau misalkan ingin menghapus orang yang tidak seharusnya, ya jadi kalian salah klik untuk orang yang dipilih, kalian bisa lakukan penghapusan dengan tanda silang seperti ini. Lalu ada role-nya. Pada role di sini kita punya beberapa. Jadi kita punya paling atas itu ada guest, ada reporter, developer, maintainer. Jadi sini untuk guest cuma sekedar lihat-lihat saja. Reporter dia bisa melakukan semacam pelaporan apabila katakanlah ketika mereka mencoba kodenya ternyata ada yang error pada bagian tertentu. Pada developer, developer bisa mengotak-ngatik kode program, tapi dia tidak bisa mengotak-ngatik project-nya. Jadi untuk penambahan member, untuk aktivitas dan lain-lainnya itu masih tidak bisa diotak-atik oleh developer. Dia hanya boleh mengotak-ngatik kode programnya. Yang paling tinggi itu adalah maintainer. Jadi maintainer ini dia bisa mengotak-ngatik kode program dan juga mengotak-ngatik setting pada project-nya. Selanjutnya kalian bisa mengetikkan di sini sampai tanggal berapa dia boleh mengakses project tersebut. Katakanlah sampai Maret sudah ditutup untuk project-nya, maka di sini kalian tinggal masukkan tanggalnya seperti itu. Kalau misalkan sudah terisi semua, kalian bisa klik bagian invite-nya. Nanti di sini kalau misalkan dia sudah di-invite dan bisa mengakses project-nya, nama dari anggota kalian itu akan masuk pada bagian member ini. Jadi pada bagian bawah ini ada members, namanya akan masuk di sini. Dan role-nya juga akan ditampilkan apakah dia sebagai maintainer, apakah dia developer, dan lain sebagainya. Dan expiration date-nya juga akan muncul. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan cloning dari project ini menuju ke Visual Studio Code kita. Jadi nanti dia akan melakukan copy
atau duplikasi dari isi perkuliahan Git ini tadi. Jadi project perkuliahan Git ini nanti akan ditarik semua datanya dan akan dimasukkan pada salah satu folder yang ada di komputer kita. Di sini untuk melakukan cloning kita perlu link untuk clone-nya, yang mana linknya itu bisa didapatkan dari bagian clone dari project-nya. Jadi yang perlu kalian buka adalah bagian project-nya. Jadi klik saja nama project, kemudian klik bagian clone, lalu clone saja HTTPS-nya. Jadi copy saja untuk HTTPS. Setelah selesai, kalian bisa masuk pada Visual Studio Code dan clone Git repository. Nah, di sini kalian perlu paste dari link yang tadi di copy di GitLab-nya. Kalau sudah, enter. Bagi kalian yang pertama kali membuka Git, biasanya ada memasukkan username dan password dulu. Tapi kalau misalkan kalian sudah pernah membuka Git sebelumnya, kalian akan langsung masuk pada pemilihan folder. Pemilihan folder di sini tujuannya adalah untuk memilih di mana project akan dikopikan. Karena kita di sini akan membuat sebuah project berbasis web, maka di sini kita bisa masukkan ke htdoc. Lalu bikin saja folder dari project kalian, katakanlah perkuliahan Git. Oke, di sini saya akan select repository location-nya. Dan di sini dia akan mulai melakukan copy atau cloning dari Git-nya. Oke, kalau misalkan sudah, akan ada tulisan seperti ini, what you like to open the clone repository. Klik saja open. Dan di sini kita sudah mendapatkan isi dari project yang ada di GitLab. Jadi kalau kita lihat di sini di GitLab itu ada readme.md. Di sini juga pada Visual Studio Code kan juga mendapatkan readme.md, yang mana berisikan setting-setting yang ada di Git-nya. Nah, kalau kita buka pada File Explorer seperti ini, kalian akan mendapatkan bahwa di dalam perkuliahan Git yang di htdoc tadi yang tadi kita pilih, itu dibikin folder baru lagi sesuai dengan nama project yang ada di GitLab-nya. Kalian bisa saja di situ membuat bahwa oh, saya pengen dia berada di paling luar, maka yang diselect itu sampai di bagian htdoc-nya saja. Tapi kalau misalkan di sini seperti saya biasanya, pada folder pertama ini saya akan menggunakan sebagai dokumentasi-dokumentasi yang ada di apa yang pernah saya bikin. Jadi dokumentasinya saya masukkan ke sini, dan apa yang saya share dengan satu anggota developer saya itu berada di sini semua. Sehingga di sini untuk kodenya terdokumentasi dengan baik. Nah, ketika kalian membuat sebuah file, katakanlah di sini index.php, enter. Nah, di sini kalian akan mendapati bahwa kode kalian index.php itu tandanya adalah U pada belakang. U di sini artinya adalah untracked. Itu pada bagian definisi ada terlihat untracked. Artinya di sini file ini belum pernah dimasukkan di GitLab sebelumnya. Jadi di GitLab ini belum ada kode tersebut. Nah, untuk melakukan push atau upload terhadap file ini, kalian bisa melakukannya dengan melakukan klik source control. Kemudian di sini ketikkan pesan yang ingin kalian berikan kepada anggota developer kalian tentang apa uploadnya ini. Katakanlah
file halaman utama. Seperti ini. Kemudian kalian melakukan commit, jadi ada tanda centang di sini. Tujuannya adalah untuk melakukan commit dari file yang tadi kita bikin, atau perubahan apapun yang kalian bikin pada project. Kemudian yes. Di sini ada tulisan sync change 1. Artinya ada satu file yang akan disinkronisasi dengan GitLab-nya. Lakukan push untuk mengakhiri proses sinkronisasi. Ketika di push, dia akan mengirimkan datanya ke server. Jadi kalau misalnya sudah hilang seperti ini, tidak ada notifikasi lain segala macamnya. Kalau kalian lihat pada bagian GitLab, tadinya ada readme saja, lalu kita refresh. Oke, di sini sudah ada file namanya index.php. Ini adalah file yang tadi kita bikin di sini. Kalau ada teman kalian yang juga melakukan upload yang sama, kalian bisa mengganti tombolnya bukan push ini tadi, tapi kalian bisa menggunakan tanda refresh atau di sini yang pull dan push sinkronisasi. Jadi ketika kalian melakukan sync, di sini kalian tidak hanya melakukan upload dari file yang kalian baru bikin atau kalian edit. Jadi misalnya kalian edit di sini ada sebuah HTML dan pada bagian bawah ada tutup HTML. Ini secara filenya sudah berubah. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat statusnya itu sudah modified, artinya sudah diubah. Tidak lagi sama dengan apa yang ada pada Git-nya. Jadi pada GitLab file yang kalian miliki itu sudah berbeda. Kalian bisa melakukan pengiriman datanya. Pertama-tama ketika message-nya tadi lagi, tambahan lagi, kemudian klik commit, lalu yes. Nah, kali ini kalian bisa menggunakan fitur sync. Jadi tidak lagi hanya sekedar mengupload apa yang kalian punya, tapi juga kalian akan menarik data yang diupload oleh teman kalian. Sehingga nantinya apa yang ada di project kalian di sini adalah data terbaru dari milik kalian dan juga teman kalian. Jadi sini sinkronisasikan saja. Kemudian oke. Jadi sinkronisasinya ada di sini tombolnya. Klik oke. Dan kalian sudah mendapatkan data yang kalian kirim dan dari apa yang teman kalian kirim. Kurang lebihnya untuk penggunaan Git adalah seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat sebuah project dan ada beberapa orang yang bekerja dalam project tersebut, kalian bisa melakukan duplikasi project tersebut menggunakan Git. Jadi nantinya apa yang kalian kerjakan dan apa yang teman kalian kerjakan itu saling tersinkronisasi meskipun komputernya berbeda. Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau misalnya tidak ditanyakan, ini adalah materi terakhir dari perkuliahan web teori. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas proyek itu untuk yang perkuliahan prakteknya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu nanti pada saat ujian akhir semester. Jangan lupa nanti untuk ujian akhir semester itu dilakukan secara offline. Jadi kalian akan nanti ke kampus untuk ujiannya. Untuk jadwal ujian, saya ingat saya belum dikeluarkan. Nanti mendekati ujian akan ditempel pada papan pengumuman Polines dan juga dikirimkan ke grup utama untuk mahasiswa. Oke, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan lagi, kita akan cukupkan dulu untuk perkuliahan kita. Sebelum ditutup, ada yang ingin tanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk kisi-kisi ujian akhir semesternya nanti dibagikan atau bagaimana, Pak? Tidak ada. Jadi apa yang akan kalian isikan nanti akan kurang lebihnya sesuai dengan materi yang diberikan. Kurang lebihnya itu dari materi pertama. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir akan masuk. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu kurang lebih akan masuk materinya. Ada lagi yang tanyakan? Ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti besok sistem ujiannya itu tetap pakai laptop atau komputer atau gimana ya, Pak? Nanti untuk ujiannya itu menggunakan kertas, jadi tidak menggunakan laptop. Sifatnya tutup buku, waktunya 90 menit. Dan isinya cuma pilihan ganda, tidak ada bikin coding dan sebagainya. Jadi tidak ada kalian membuat coding atau melakukan pengisian kode, itu tidak ada. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang tanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi semoga pada semester selanjutnya. Untuk pertemuan perkuliahan web sudah tidak ada lagi. Jadi kita sudah langsung nanti hasil nilai seperti apa dan apakah kalian nanti akan uji ulang atau tidak. Uji ulang itu pun hanya diberikan kepada yang mendapatkan nilai C ke bawah. Kalau misalkan sudah B atau A itu tidak bisa melakukan uji ulang lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk Zoom-nya akan saya tutup.